Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sekarang baru mau mengecek kehadirannya anak-anak. Siapa saja yang hadir pada pembelajaran hari ini? Oh, masuk semuanya. Oke. Untuk materi yang kita akan pelajari pada pembelajaran hari ini yaitu tentang magnet, sebuah magnet yang ajaib. Tujuan untuk pembelajaran ini yaitu yang pertama untuk memahami macam-macam bentuk magnet dan menyebutkan benda-benda yang memanfaatkan magnet dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga mengelompokkan benda magnetis ataupun non-magnetis. Gitu ya anak-anak. Untuk materinya sekarang Bu Hanum tampilkan melalui LCD dengan flipbook media ajar magnet si benda ajaib IPS bab 3. Untuk materinya yaitu yang pertama pengertian magnet. Magnet adalah yang memiliki kemampuan menarik benda lain yang ada di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Magnet sering diartikan sebagai benda dengan gejala yang sifat dapat mempengaruhi bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Jadi, setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara yang biasanya dengan inisial N dan selatan S. Kutub magnet adalah daerah yang berada pada ujung magnet dengan kekuatan magnet yang paling besar. Dan selanjutnya yaitu ada magnet batang. Magnet batang adalah magnet yang berbentuk batang atau menyerupai balok ataupun kubus yang kecil. Biasanya magnet ini digunakan untuk kunci pintu pada lemari kaca atau kayu. Selain itu juga bisa digunakan untuk penutup benda lain seperti kotak pensil, kotak hadiah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada magnet silinder. Magnet ini berbentuk bulat dan pipi. Magnet silinder terkadang digunakan dalam pengobatan terhadap pasien skoliosis, berbeda dengan magnet lainnya. Kalau magnet silinder dapat diperpanjang secara non-invasif dengan remote control, bahkan usai ditempatkan di tulang belakang pasien. Nah, hal itu dapat menghilangkan kebutuhan untuk beberapa operasi. Dan yang selanjutnya ada pun magnet jarum. Magnet ini berbentuk pipi memanjang dan memiliki ujung yang lancip. Magnet jarum biasanya digunakan untuk membuat kompas sebagai penunjuk arah mata angin. Dan yang terakhir, dan selanjutnya magnet ladang. Magnet ladang ini dikenal juga dengan nama magnet tapal kuda. Hal ini karena berbentuk menyerupai kapal yang digunakan sebagai alas kaki kuda. Kegunaan magnet yaitu untuk mengangkat benda-benda magnetik. Dan yang terakhir, magnet cincin. Magnet seperti nama magnet yaitu magnet cincin, bentuknya menyerupai cincin. Ia memiliki bentuk lingkaran dengan lubang di tengahnya. Magnet cincin bisa digunakan untuk pembuatan progres suara seperti speaker di radio, bioskop, ataupun ponsel. Magnet cincin juga bisa dimanfaatkan pada mesin motor listrik. Dan ada pun sifat magnetis. Yang pertama,
dapat menarik benda tertentu dengan kekuatan yang berbeda-beda sebagai berikut. Yang pertama ada benda ferromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik magnet dengan kuat seperti besi, baja, terus kobalt sama nikel. Dan yang kedua ada benda paramagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik magnet meski daya tariknya lemah, seperti magnesium, molybdenum, dan litium. Dan yang terakhir ada benda diamagnetik. Benda diamagnetik adalah benda yang menolak magnet seperti perak, emas, tembaga, dan bismut. Dan selanjutnya ada magnet memiliki gaya magnet. Magnet ini dapat menarik benda tertentu karena memiliki gaya magnet dengan kekuatan yang berbeda-beda. Jadi magnet yang dikenal dengan istilah medan magnet, jika benda berada di medan magnet maka gaya tarik bisa semakin kuat. Dan yang C ada magnet memiliki dua kutub. Magnet memiliki dua kutub yang menunjukkan arah utara dan selatan. Ujung magnet yang menunjukkan ke arah utara disebut kutub utara. Sebaliknya, yang menunjukkan ke selatan juga disebut dengan kutub selatan. Dan yang D, kutub magnet mempunyai sifat khusus. Jadi setiap magnet saat kutub yang sama dari dua benda magnet didekatkan, misal kutub utara dengan kutub utara, maka keduanya akan saling menolak. Sebaliknya, ketika kutub utara dan magnet didekatkan dengan kutub selatan magnet lainnya, maka akan terjadi gerakan saling tarik menarik. Dan ada sifat magnet dapat hilang karena sifat magnet alami tidak akan hilang. Misalnya gaya magnet di gunung Magnesia sebab itu merupakan magnet alami, namun magnet buatan sifat magnet dapat hilang. Hal ini dapat ditemukan pada magnet yang dibuat menggunakan aliran elektromagnetik. Ketika aliran tersebut tidak ada, maka sifat magnetiknya dapat menarik benda-benda tertentu yang hilang, alias tidak bisa menarik benda tersebut. Dan ini ada contoh dari beberapa benda yang memanfaatkan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kompas, yang kedua alat pengangkut besi tua, dan ada ujung obeng, dan ada pintu lemari atau kulkas, dan dinamo sepeda. Itu yang benda-benda memanfaatkan magnet. Dan adapun benda magnetis dan non magnetis. Benda magnetis itu benda yang bisa dapat ditarik oleh magnet. Yang contoh pertama ada paku, ada klip, gunting, mur, peniti. Ini termasuk benda-benda magnetis yang bisa ditarik dengan magnet. Dan selanjutnya ada benda non magnetis. Benda non magnetis ini benda yang tidak bisa ditarik dengan magnet karena tidak terbuat dari besi ataupun baja. Seperti contoh, ini tidak bisa ditarik oleh magnet: daun, plastik, kertas, kayu, pensil, buku, karet ataupun penghapus. Itu salah satu contoh dari benda non magnetis. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya merencanakan proyek, kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya anak-anak. Jadi nanti bagi menjadi satu kelas 3 kelompok, bagi 3 kelompok, dan kita akan menyiapkan bahan dan alat untuk praktikum benda-benda magnet magnetis ataupun magnetis. Yang perlu disiapkan yaitu magnetnya yang utama, lalu ada pun benda yang sudah bahan jelaskan tadi, benda non magnetis dan magnetis yang bisa ditarik dan tidak ditarik.
bisa ditarik. Itu ya Nana. Jadi nanti Banu kasih kertas lembar kerja, di situ tertera ini apa saja yang harus kalian praktekkan terkait magnet ini. Ini pembelajaran magnet. Baru kasih waktu hanya 15 menit, mungkin itu sudah cukup ya untuk praktek benda magnetis maupun non magnetisnya. Kalau sudah selesai praktikumnya, silakan lembar kerjanya dikumpulkan ke mejanya nanti kita diskusi bersama. Jadi anak-anak kan sudah tahu ya bagaimana perbedaannya reaksi dari benda non magnetis dan magnetis. Kalau non magnetis kan tidak bisa, benda magnetnya tidak menarik ya, tidak ada reaksi apapun dengan benda non magnetis seperti pensil, penghapus kertas itu tersebut. Kalau non magnetisnya kalian sudah tahu juga kan, benda magnetisnya bisa ditarik dengan magnet karena terbuat dari besi ataupun baja. Seperti itu. Lalu perbedaan yang kalian sudah praktekkan tadi, benda-benda magnetis dengan didekatkan dengan selain ujung magnet, apakah ada reaksi? Oh iya, benda lebih banyak menempel di bagian ujung magnet daripada selain ujung magnet. Seperti itu ya anak-anak ya, sudah tahu kan? Ya sip, pintar sekali. Banu ulas kembali ya materinya. Yang pertama yaitu macam-macam bentuk magnet. Ayo, ada yang ingat apa saja magnet, macam-macam magnet? Katakan yang bisa. Oh iya, ayo Rina, apa kamu? Oh iya, pintar. Ada magnet batang, ada silinder, ada jarum, padam, dan cincin. Pintar sekali. Tepuk tangan semuanya. Yang sudah Banu jelaskan tadi, ada yang benda yang menghasilkan magnet apa saja? Ayo sebut semuanya. Ya, ada kompas, pintar. Ada alat pengangkut besi tua juga, ujung lobeng, itu lemari es atau kompas, dan jam sepeda. Sip. Dan sudah tahu ya antara magnetis dengan non magnetis ya. Oke. Dari kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu magnet bukan hanya sekedar benda yang memiliki medan magnet, namun magnet juga memiliki ciri khas tertentu. Yang pertama, dapat menarik benda yang terbuat dari besi atau baja, dan magnet menembus benda-benda tertentu, dan ada gaya tarik terbesar terdapat pada kutubnya. Dan kutub magnet yang senama dan akan tolak menolak, sedangkan kutub magnet yang tidak senama akan tarik menarik. Magnet dapat dibuat dengan cara benda-benda yang sederhana. Magnet memiliki manfaat yang sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu saja dari Banu. Selanjutnya yaitu penutupan. Kita baca doa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, untuk yang memimpin doa silakan. Oh iya, ayo Rena silakan. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu adzim. Terima kasih atas antusiasnya untuk materi hari ini. Tuhan ucapkan semoga kalian kedepannya semakin mengembang dan materi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Dan sekian dari Banu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.